Jadi nggak perlu panjang kali lebar untuk mengenali orang dengan alasan apalagi pacaran. Kan ada yang pacaran 7 tahun. Betul. Tapi ketika sudah menikah bisa bertahan 3 bulan. Tapi juga satu hal yang perlu diingat ya, ta'aruf juga tidak menjamin rumah tangga bisa bertahan. Banyak sih yang bilang bahwa kita aja yang pacaran sekian lama bubar gitu ya. Yeah. Apalagi ta'aruf nih. Iya. Ustadz kalau boleh tahu nih, berbicara dari sisi syariat sendiri nih, Ustadz Yopi. Ya. Ta'aruf ini seperti apa sih? Karena kan kalau pemahaman orang, ta'aruf itu ya udah, yang penting saya kenalan, ada perantaranya, diklopin, kalau klop ya jalan, kalau nggak klop ya udah kita lepas. Tapi terkadang kan ada yang tidak ada pendampingan, akhirnya dia umpet-umpetan nih, chattingan, WA, voice note, ya kan? Ti, udah bubuk belum? Iya, eyong, kan gitu ya. Kayaknya banyak sih. Nah, ini sepertinya yang dari syariat dulu seperti apa nih, Ustadz Yopi? Ya, baik. Kalau kita kan melihat dari terminologi dulu ya. Ta'aruf itu kan ta'arofa ya ta'arofu, ta'arufan. Artinya ta'aruf, perkenalan. Singkatnya seperti itu. Istilah ini tidak pernah ada di zaman Nabi, jadi nggak usah dicari. Oke. Istilah ini muncul ketika di para ulama itu menyederhanakan. Kalau kita mau nyari di zaman Nabi itu sebenarnya langsung aja di bagian khitbah, kemudian munakahat atau pernikahan. Itu kalau di fikih cuma ada itu, khitbah dan munakahat atau pernikahan di bab nikah. Tapi kalau kita ngomong ta'aruf nggak ada. CV dulu zaman Nabi nggak ada. Ya nggak ada kan. Ada ya? Ini CV ini bid'ah ini. Tapi nggak ada ini gini-gini. Mancing nih. Enggak kan kita ngomong kan sesuatu yang namanya kan ajaran ya. Iya. Gitu. Tapi ini harus paham kronologisnya bahwa ta'aruf itu kenapa harus pakai CV? Ya pertama kan kamu mau cari orang yang nggak kenal, ya kan? Kita ini kan sama sekali nggak tahu, misal seperti itu. Nah, untuk tahu kan orang nggak bisa kemudian hanya sekedar ya nggak semua orang punya waktu lah untuk langsung ketemu secara tatap muka gitu. Minimal ada tadi perantaranya yaitu CV dulu yang membuat kita menarik, data dulu ya akhirnya ngerti gitu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah, ini kami ambil intisarikan dari kitab Nidhamul Istima'i fil Islam. Di kitab ini sebetulnya kitab ini membahas tentang lebih spesifik antara hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Tidak sekedar mustama atau sosial gitu, hubungan sosial secara umum, tapi lebih detail bagaimana interaksi laki-laki dan perempuan. Nah, jadi sebetulnya di ta'aruf itu penggabungannya dengan fikih ini. Misalnya yang tadi disebut saya kok lupa namanya tuh. Mas Abil. Astagfirullah. Saya tuh maaf ya. Pas tadi sebut Mas Abil, kalau gimana caranya supaya Ahwat sama Ikhwani habis selesai ta'aruf nggak WA-WA-anan gitu kan. Nah, itu kan harus difahamkan tentang itu sebenarnya bab lain tentang persoalan kholwat. Misalnya berdua-duaan. Bahwa itu juga dilarang. Nah, itu ada di bagian yang terpisah dari tadi. Cuman ini digabungkan dalam pola interaksinya. Nah, ini untuk merumuskan itu gitu. Para ulama itu merumuskan itu. Sehingga tidak sesederhana kemudian kita datang ke rumahnya, ketemu bapaknya, ngomong, terus habis itu kita cecetan. Nggak sekedar sesederhana itu. Cecetan banyak setan gitu ya. Masya Allah ya. Kemudian akhirnya dari proses itu, misalnya kholwat, kita juga jaga dari ikhtilat. Nah, bagaimana cara menyampaikan itu kepada mereka? Ya melalui konten-konten tadi. Edukasi. Dan itu benar-benar berdampak kok. Sangat berdampak. Maksudnya berdampak kepada orang-orang yang kemudian terpapar oleh media itu, informasi itu. Artinya udah mulai masuk lah mulai masuk. Makanya kenapa kemudian standar untuk menikah saat ini bukan tinggi, bukan sekedar tinggi, tapi juga ada kehati-hatian tadi. Lebih selektif lah ya. Ya, contoh nih, saya dulu pernah ditanya, bagaimana cara kita mengenali orang dalam waktu singkat? Pertanyaan saya kembalikan, bagaimana cara Anda mengetahui kalau isi gelas ini enak rasanya minumannya? Ini misalnya minumannya soft drink apalah ya, minuman rasa-rasa. Supaya kamu tahu minuman ini enak, apakah kamu harus minum satu pabrik supaya memastikan bahwa minuman ini enak? Atau harus dicicipin itu ya? Atau cukup dengan satu gelas yang di depan ini, kemudian kita minum. Nah, begitupun manusia, ada indikator-indikatornya. Dan indikator-indikator inilah yang berjalan di indikator inilah yang kita kemudian tadi
buatkan bagaimana cara mudah. Contoh misal, perhatikan aja akhlak seseorang, pemahaman seseorang dari apa? Cara minum, cara makan. Dulu ulama hadis itu kalau ngambil makanan dari tangan kiri itu langsung doif riwayatnya. Itu sudah menunjukkan kecacatan akhlak dalam tanda kutip. Artinya secara dari sisi pengamalan itu kurang. Padahal itu hal simpel. Terus yang paling banyak aurat. Kalau perempuan sekarang menutup aurat kita semua ngerti, ya kan. Tapi sayangnya banyak laki-laki sekarang nggak paham bahwa laki-laki itu juga punya aurat. Karena banyak yang pakai celana pendek juga tapi nggak ngerti kalau itu aurat kan. Sama sebenarnya posisinya kayak pakai hijab kan. Sama. Kan banyak sekarang. Mohon maaf ya, istrinya udah syar'i. Udah hijab ya, panjang besar. Suaminya jalan di mall pakai celana pendek. Mohon maaf misalnya betisnya kelihatan. Itu aurat Atau biasanya main bola tuh. Nah, main bola tuh. Kecepatannya di situ ya. Itu basic. Itu menunjukkan amaliyah. Kalau yang basic saja lewat, ya bisa saja, boleh jadi yang besar apalagi. Yang misalnya kayak persoal perselingkuhan. Apalagi itu. Itu dari hal kecil. Makanya ini bukan perkara bukan perkara ini siapa yang paling bagus ilmu agamanya. Sekarang ini mohon maaf ya, antum buka handphone, antum bisa baca apa saja, antum bisa jadi itu, pengetahuannya banyak. Cuman di pengamalan itulah yang jadi penentunya. Apakah akhlak seseorang itu benar-benar terejawantahkan dari pemahamannya itu. Nah, pemahaman itu kan membentuk itu tadi. Mafahim itu membentuk perilaku, suluk. Nah, perilaku itulah kemudian yang menjadikan seseorang itu kelihatan apa isi di dalamnya. Jadi tidak perlu panjang kali lebar untuk mengenali orang dengan alasan apalagi pacaran. Supaya kita nggak kejebak, Ustaz. Pacarannya 15 tahun. Cuma di itu pacaran atau kredit rumah. Kan ada yang pacaran 7 tahun. Betul. Tapi ketika sudah menikah bisa bertahan 3 bulan. Padahal pacaran 7 tahun tuh. Harusnya udah mengenal, Bang. Harusnya udah kenal apa yang dikenali gitu loh dalam 7 tahun itu. Dan mungkin itu pengalaman-pengalaman kita mungkin. Nah, kenapa harus ngajakin saya gitu kan? Biar temennya. Tapi juga satu hal yang perlu diingat ya, ta'aruf juga tidak menjamin rumah tangga bisa bertahan. Betul. Tidak. Bahkan ada yang bilang mungkin bisa banyak sih yang bilang bahwa kita aja yang pacaran sekian lama bubar gitu ya. Apalagi ta'aruf nih. Ini kan sesuatu yang kadang kalau orang gampang ombang-ambing ya juga ya. Bener ya juga sih. ya. Nah, sering. Ini bagaimana dari Ustadz atau juga dari Mas Mirza mungkin membuat satu bahwa ta'aruf ini nggak seperti itu loh. Ta'aruf itu nggak serta-merta karena prosesnya singkat, terus pengenalannya nggak terlalu lama. Ini tidak menjamin semuanya dalam kondisi yang nggak baik. Tapi justru dengan waktu yang singkat, semuanya detail, by data, terjaga secara syariat. Justru ini yang Allah mudahkan insya Allah untuk jalan kebaikan menuju pernikahan. Nah, ini bagaimana caranya untuk kita bisa memberikan pemahaman-pemahaman seperti itu, Ustaz? Ya gini, Allah itu kan pengennya kan ini Mas Abil ya. Ketika kita mencari jodoh kan pengennya sebenarnya yang dinilai Allah itu kan bukan suami kita yang kaya, yang ganteng atau istri kita yang cantik, enggak itu kan. Allah kan pengennya caranya gimana sih? Prosesnya, cara untuk mendapatkan istrimu, cara untuk mendapatkan suamimu, cara untuk mendapatkan jodohmu itu dengan cara yang mana? Apakah memakai cara yang pacaran yang diharamkan, memang yang nggak boleh sama Allah, atau memang cara yang dianjurkan sama Allah, yaitu ialah ta'aruf gitu. Sebenarnya prosesnya hanya di situ aja. Nah, perkaranya nanti setelah menikah, apakah dengan pacaran yang ternyata langgeng gitu, ataupun yang ta'aruf cuman bentar nih setahun, akhirnya disalahin ta'arufnya. Padahal yang Allah nilai itu bukan tingkat hasilnya, keberhasilannya, tapi prosesmu tuh pakai cara yang kemana gitu. Mungkin koreksi cemiu kalau saya salah, kayak gitu ya Tete. Iya, ya itu yang kami pernah sering sampaikan ke teman-teman bahwa kan sebetulnya kita itu kan dinilai oleh Allah kan tentang ketaatan. Jangan, makanya gini, kalau orang menerapkan syariat itu jangan tanya manfaat. Jangan tanya manfaat. Kalau kita mulai menjalankan syariat dari manfaat, insya Allah ketika tidak ada manfaatnya berhenti kita. Jangan contohnya benefitnya apa gitu ya. Contohnya kayak minum alkohol ya. Kan sebenarnya sehat ya. Sehat. Ada kan. Ada dokter yang bilang alkohol itu ada kandungan yang bikin sehat sebetulnya.
Ada itu podcastnya. Oke. Dia menyampaikan itu. Ada sebetulnya. Ada manfaatnya. Di balik apa yang diharamkan oleh Allah tuh ada manfaat. Tapi sekali lagi, makanya kalau memulai taat kepada syariat itu bukan pada perkara manfaat. Perkaranya adalah persoalan samina wa ta'na. Saya dengar, saya taat. Tidak ada perkara yang lain. Makanya kalau kita ini kaum muslimin, kalau kebanyakan kita itu kalau mau jalankan syariat mulainya dari manfaat, insya Allah tuh Bubar ya. Sholat duha, mau cari kaya. Oke. Bener, nggak apa-apa. Memang fadilahnya itu. Tapi kalau nggak kunjung kaya, sholat nggak dia masih? Betul. Takutnya ini malah menyalahkan sholatnya ya. Nah, mana katanya duha bikin kaya? Saya tuh duha udah 5 tahun loh. Ya gini-gini aja. Duha 5 waktu itu ya. Karena saking ngejarnya banget. Banyak ya. Kalau duha 5 waktu. Atau mungkin pernikahan saya gagal nih. Ini pasti gara-gara ta'aruf nih. Misal begitu. Cuman baru kenal, baru bentar. Harusnya kan saya nggak Pantes ta'aruf. cerai gitu. Harusnya kan saya nggak ta'aruf. Harusnya saya kayak orang-orang yang lain. Nah itulah makanya kenapa tidak tepat rasanya kaum muslimin itu ketika menjalankan syariat itu dimulai dari manfaat. Karena bahkan yang haram pun ada manfaatnya. Oke. Jadi gak dari situ mulainya. Dari mana mulainya? Ketika Allah, apakah mana yang Allah larang dan mana yang Allah Boleh. mau.